AI generatif. Pasti Anda sering banget kan dengar dua kata ini di mana-mana sekarang. Tapi apa sih sebetulnya artinya? Soalnya ini tuh bukan sekedar tren sesaat loh. Teknologi ini benar-benar lagi ngubah cara kita kerja, cara kita berkreasi, bahkan cara kita berpikir. Nah, yuk kita bedah bareng-bareng apa itu AI generatif dan kenapa ini penting banget buat kita semua. Jadi, kenapa sih semua orang heboh banget? Coba bayangin deh, Anda lagi mentok, harus nulis email penting, atau butuh gambar unik buat presentasi, tapi nggak punya waktu. Nah, disitulah AI generatif muncul kayak asisten super pribadi. Dia bisa bantu kita ngatasin masalah-masalah klasik kayak gitu, mulai dari bikin konten, personalisasi layanan, sampai bantu kita nemuin jarum di tumpukan jerami dari data yang jumlahnya bejibun. Oke, pertanyaan paling mendasar nih. Emang apa sih bedanya AI yang ini sama AI yang udah ada sebelumnya? Nah, jawabannya itu ada di namanya sendiri, generatif. Artinya, dia itu bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Jadi, ini bukan AI yang cuma bisa analisis data ya. Coba bayangin, dia ini kayak seorang seniman yang udah belajar ribuan lukisan. Tujuannya bukan buat niru, tapi buat ngertiin banget soal gaya, warna, dan komposisi. Nah, dari pemahaman itu, dia bisa ngelukis sesuatu yang orisinil, yang belum pernah ada sebelumnya. Terus, apa aja yang bisa dia ciptakan? Wah, hampir segalanya. Mulai dari ngebantuin Anda bikin email yang kata-katanya pas banget, nyiptain gambar fantasi yang mungkin nggak pernah kebayang sama kita, bikin musik buat video, sampai nulis baris-baris kode yang rumit. Kemungkinannya itu luas banget. Oke, teorinya cukup dulu. Sekarang kita lihat yuk gimana AI generatif ini benar-benar turun ke lapangan di dunia nyata, di berbagai industri. Yang paling umum nih, teks. Bayangin, nggak ada lagi ceritanya kita bengong di depan halaman kosong. AI bisa bikinin draft awal buat iklan, ngerangkum laporan yang tebelnya minta ampun jadi beberapa poin kunci, bahkan bikin chatbot layanan pelanggan jadi kedengaran lebih manusiawi. Lalu, kita masuk ke dunia kreatif. Desainer, misalnya, bisa bikin puluhan konsep visual cuma dalam hitungan menit. Produser film bisa nambahin adegan tanpa perlu syuting ulang yang mahal. Bahkan musisi bisa dapat inspirasi baru atau bikin soundtrack dari nol. Ini benar-benar jadi akselerator kreativitas. Buat para developer, ini tuh rasanya kayak punya asisten coding pribadi yang siap sedia 24/7. AI generatif bisa nulis fungsi-fungsi dasar, ngotomatisin tugas repetitif yang bikin bosen, sampai ngebantuin nyari bug yang nyebelin dan susah ditemuin. Proses pengembangan software jadi jauh lebih cepat. Kita semua pasti pernah kan ngobrol sama chatbot yang rasanya kaku banget. Nah, AI generatif ini mengubah itu semua. Interaksinya jadi jauh lebih alami dan luas. Kenapa? Soalnya chatbot ini bisa ngerti konteks yang rumit dan ngasih respon yang lebih pintar. Nggak cuma sekedar ngikutin skrip. Oke, kita udah lihat apa aja yang bisa dia lakuin. Sekarang, penasaran nggak nih gimana cara kerjanya? Kita coba ngintip dikit ya ke dapurnya. Tenang, kita bahas yang gampang-gampang aja kok. Kuncinya cuma satu. Semuanya berawal dari sebuah perintah atau yang biasa disebut prompt. Anggap aja prompt ini kayak instruksi yang kita kasih ke seorang seniman jenius. Makin jelas dan detail instruksi dari kita, hasilnya bakal makin keren. Dan prosesnya, simpelnya tuh begini. Kita kasih prompt, si model AI ini langsung bongkar permintaan kita, dia cari pola-pola yang nyambung dari lautan data yang udah dia pelajari, terus dia rangkai lagi jadi sesuatu yang benar-benar baru sebagai jawaban buat kita. Dari input sederhana, jadi sebuah kreasi. Nah, mesin utama di balik semua ini namanya Large Language Models atau disingkat LLM. Coba bayangin, ini kayak otak digital raksasa yang udah ngebaca hampir semua informasi di internet. Dari situlah dia belajar soal bahasa, konteks, dan hubungan antar ide. Modelnya ini juga ada beberapa jenis. Ada yang namanya GANs. Ini unik banget. Jadi ada dua AI yang tanding. Satu bikin tiruan, satunya lagi nebak mana yang tiruan. Proses ini bikin dua-duanya jadi makin pintar. Terus ada VAS, yang intinya dia meringkas data jadi intisarinya, terus ngebangun lagi jadi versi baru. Dan yang paling sering kita dengar, Transformers, seperti GPT. Mereka ini jagonya soal memahami dan merangkai bahasa manusia. Tapi, teknologi secanggih ini tuh ibarat pedang bermata dua. Ada sisi baiknya yang luar biasa, tapi ada juga sisi lain yang perlu kita waspadai. Jadi, penting banget nih buat kita ngelihat kedua sisinya secara berimbang. Di satu sisi, manfaatnya ini benar-benar dahsyat.
Teknologi ini bisa membuka kunci kreativitas kita, melipat gandakan efisiensi kerja, memungkinkan personalisasi di level yang belum pernah ada sebelumnya, dan ngasih kita alat baru buat mecahin masalah-masalah yang rumit. Nah, ini dia dualitasnya. Setiap ada manfaat besar, kayak efisiensi yang meroket, di sisi lain ada bayang-bayang risiko soal pergeseran lapangan kerja. Saat kreativitas kita dibantu AI, muncul pertanyaan rumit soal hak cipta. Jadi, kuncinya adalah gimana kita bisa menavigasi jalan ini dengan bijak sambil sadar akan plus dan minusnya. Ini penting banget buat kita ingat ya. AI ini adalah alat, bukan pengganti manusia. Justru, pengawasan kita sebagai manusialah yang jadi kuncinya. Kita yang harus memeriksa akurasinya, memastikan keamanannya, dan ngasih sentuhan akhir buat menjaga kualitasnya. Oke, jadi habis ini apa? Yang jelas, ini semua baru permulaan loh. Coba kita nerawang sedikit, kemana sih revolusi ini kira-kira bakal membawa kita? Coba deh bayangin masa depan di mana AI bisa bantu kita memprediksi berbagai skenario bisnis. Di mana prototipe produk baru bisa dirancang dalam hitungan jam, bukan lagi berbulan-bulan. Dan di mana setiap interaksi digital yang kita lakukan terasa benar-benar personal dan cerdas. Kedengarannya seru kan? Tapi di tengah semua kemungkinan yang luar biasa ini, ada satu kata yang harus selalu jadi pegangan kita. Tanggung jawab. Kita harus sama-sama membangun pagar pengaman, aturan main yang kokoh untuk memastikan kereta super cepat ini berjalan di rel yang benar menuju masa depan yang lebih baik untuk semua orang. Dan semua ini menyisakan satu pertanyaan besar untuk kita semua. Dengan kekuatan untuk mengubah dunia ada di ujung jari kita, gimana caranya kita sebagai masyarakat memastikan kalau revolusi ini memberdayakan semua orang, bukan cuma segelintir pihak? Ini adalah percakapan yang harus kita mulai dari sekarang, saat kita sama-sama melangkah ke era baru ini.